Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita panjatkan hormat, sembah, pujian, dan kemuliaan, disertai dengan ucapan syukur kepadanya. Hal itu karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan karunia-Nya yang sangat mengherankan, sehingga kita pun berjumpa lewat perenungan kita di saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita sembah Dia lewat puji-pujian di saat ini. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, Mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa, menikmati kasih karunia-Mu di hari yang baru ini. Dan kami ingin senantiasa hidup kami diperteguh oleh iman kami, supaya tetap kuat dan kokoh dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Baharuilah kami, bahkan curahkanlah kami curahan Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman yang akan kami baca kami dengar di saat ini, itu semua akan senantiasa membentuk kehidupan kami untuk selalu menjadi sosok seorang pribadi yang benar-benar hidup dalam ketaatan kami kepadamu. Bapa di sorga, kami sambut berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Pengkhotbah 11, ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Tema perenungan kita di saat ini adalah bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah pujian yang liriknya, hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Ini adalah sepenggal lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita, karena Tuhanlah sebagai pemberi hari-hari kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun dituntut untuk bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Itu berarti bukan hanya ketika kita mengalami sukacita, tapi juga dalam keadaan sukses atau gagal, suka atau duka, menyenangkan atau menyedihkan, tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan lewat firman Tuhan kita saat ini, manusia diajak untuk menikmati hidup yang diberikan Tuhan sambil melihat dan memperhatikan cara-cara hidup yang kita jalani. Dalam teks ini membedakan antara terang dan gelap, yang tentunya kita tahu bersama, terang itu merujuk pada segala sesuatu yang baik, yang benar, adil, jelas, indah, penuh bahagia, sukacita, dan sebagainya. Sementara itu gelap merujuk pada segala sesuatu yang sedih, mendukacitakan, jahat atau kejahatan, kemurungan, dan sebagainya. Menurut pengkhotbah, menikmati kehidupan itu baik, bahkan manusia diminta untuk bersukacita di dalamnya. Tetapi peringatan juga diberikan, hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap,
karena banyak jumlahnya. Perhatikan bahwa hari-hari yang gelap itu banyak jumlahnya. Nasihat ini diberikan untuk mengingatkan manusia agar meskipun kehidupan itu menyenangkan, enak, bahagia, tetapi segala sesuatu ada batasnya. Sehingga manusia hendaknya jangan lupa diri, jangan gegabah, jangan memaksakan diri, jangan sombong, dan sebagainya. Manusia yang bijaksana hendaknya hidup dalam kesadaran akan keterbatasannya sebagai manusia. Oleh sebab itu, jikalau seseorang dikaruniai umur panjang, hendaklah ia bersukacita di dalamnya. Hendaklah ia menggunakan karunia umur panjangnya untuk lebih setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani firman-Nya. Hendaklah ia memanfaatkan karunia umur panjangnya juga untuk berbagi berkat dan penghiburan dalam namanya. Tapi harus juga ingat, hari-hari yang gelap banyak jumlahnya. Kita akan diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, bahkan godaan yang akan dihadapi manusia untuk membujuk dan merayu kita agar kita terjebak dan tersesat dalam hidup ini. Dan firman Tuhan dalam pengkhotbah mengingatkan kita untuk hidup optimis dan bijaksana, yaitu hidup yang senantiasa mengandalkan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang akan kita alami dan terjadi dalam hidup ini, untuk senantiasa bersukacita dan bersyukur. Ketika kita diberi umur panjang, untuk tidak lupa bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan, dan ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, tetaplah bersukacita, karena pasti Tuhan akan memampukan kita dan memberikan kita pertolongan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami boleh disegarkan kembali dengan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami untuk senantiasa hidup dalam kebijakan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kami menikmati kehidupan ini. Agar kiranya kami selalu hidup bersukacita, hidup bersyukur, ketika Tuhan memberikan umur panjang untuk kami dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk senantiasa bisa menjadi berkat untuk kehidupan sesama kami. Dan ajarlah kami semua untuk benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan, dan kami yakin percaya pula kehidupan kami semua ada dalam pemberkatan Tuhan, masing-masing kehidupan pribadi kami, bahkan pula dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, baik pekerjaan, usaha, aktivitas, pendidikan, bahkan segala sesuatu yang menjadi harapan kerinduan kami. Itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami yakin percaya, keberhasilan, kesuksesan, bahkan berkat-berkat yang terindah, pastinya semuanya akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun senantiasa bermohon untuk hidup kami di hari ini. Biarlah semuanya pula ada dalam campur tangannya Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami pun boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan kita di hari ini. Mari kita tetap senantiasa memanfaatkan waktu yang telah Tuhan anugerahkan untuk senantiasa hidup bersukacita, hidup bersyukur hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati.